Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara diberkati malam hari ini, amin. Kita akan memulai ibadah kita, doa malam kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Di doa malam kami datang di hadapan-Mu. Sujud menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Glory bagi Engkau Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kembali katakan, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya.
sembah Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Oh, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan bagi kami di setiap rumah-rumah kami. Barala 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 barala. Haleluya, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Sianala barala 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 barala. Curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu atas kami. Sianala barala 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 barala. Setekina barala 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 barala. Sampai kami dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sialala barala 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 barala. Sialala boya barala 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 boya si. Haleluya, Yesus Engkau baik. Kianala bayana barala 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 barala. Terima kasih Yesus. Sianala boya barala 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 barala. Kianala barala 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 barala. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Selain kami datang memuji Engkau ya Tuhan, kami mau berikan hati kami bagi Tuhan. Seluruh hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Siadala barala 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 barala. Siadala barala 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 barala. Tuhan Yesus. Makasih Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I give for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Lord, have your way in me. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Dengan iman kembali katakan, oh praise the name. Oh
praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sianala barala 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 boyanala. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Sianala barala 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 barala. Sianala barala 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 barala. Seketikina baba 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 baba. Sianala bala 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 bala. Sianala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita di rumah yang dimanapun kita berada, mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan semuanya sukacita kita, praise kita, untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama katakan sama saya bareng-bareng. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di siriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan memuji Tuhan di rumah-rumah dimanapun kita berada. Mari kita saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Yes Tuhan. Beribu
Ku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berlewat taburan firman-Mu Tuhan, kami semuanya dikuatkan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Seluruh rayon 18 diberkati oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Shalom kepada seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia 18 dimanapun berada saat ini. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita minta tuntunan, mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, malam hari ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama. Berdoa menaikkan doa pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya inilah yang bisa kami lakukan dari tempat kami masing-masing. Bersekutu secara unity melalui video online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hambamu, tuntun hambamu ya Allah Roh Kudus. Supaya apa yang apa sampaikan semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, salam saudara-saudara, semua baik-baik saja selama masa kita di rumah, bekerja di rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah. Kami percaya tidak mengurangi, bahkan hari-hari ini semakin jelas Tuhan melalui para hamba-hambanya bahwa sekarang ini Tuhan lagi melihat bagaimana kita taat, bagaimana kita setia, bagaimana kita bersemangat di dalam Tuhan. Bagaimana kita berdoa, tidak seperti biasanya tapi lebih dari biasanya Tuhan. Dan kami percaya bahwa saudara-saudara semua meskipun di rumah tetap dilawat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu ada di setiap rumah tangga. Mari saudara kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai 4. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4, perikopnya Petrus dan Kornelius. Ayat 1, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara-saudara, minggu lalu tanggal 31 kita percaya dan kita sudah menerima bahwa Roh Kudus semakin bertambah-tambah dicurahkan atas setiap orang yang merindukan Tuhan dalam hidup. Dan hari-hari ini seluruh dunia berdoa, bersujud, menyembah. Dan Tuhan memperlihatkan kuasanya bahwa tidak ada satu pun tempat di dunia ini yang suci kecuali sorga. Di dalam pembacaan dari Kisah Para Rasul 10, kalau kita baca semua sampai yang terakhir, yaitu sampai pada ayat ke-48, kita mengetahui bahwa Kornelius pada zaman itu yang diperhatikan oleh Tuhan itu hanya orang Yahudi. Tetapi pada waktu itu Kornelius ini adalah seorang komandan pasukan dari pasukan Romawi, dan dia dikatakan di sini takut akan Allah, memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu kesempatan kita melihat bahwa ternyata dari sinilah startupnya kenapa kita orang Indonesia pun mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan takut akan Allah. Bahkan saya mencoba melihat di Alkitab, The Message Bible, tidak dikatakan takut akan Allah, tapi dibilang rumahnya itu dipakai untuk rumah penyembahan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi tidak heran saudara kenapa Kornelius ini begitu akrab dengan Tuhan karena doa. Dan dia juga punya hati memberkati pekerjaan Tuhan melalui pada waktu itu ya masih sinagog orang-orang Yahudi, saudara. Nah, kalau kita belajar
bahwa Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi 2 ayat 12 bahwa takut dan gentar mengerjakan keselamatan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang menggetarkan sorga itu apa? Memberi banyak sedekah. Kata sedekah itu artinya tulus, ikhlas. Jangan kita memberi kepada pelayanan atau kepada sesama kita manusia, tapi ujung-ujungnya ada maksud yang lain, saudara. Ada perhitungan dagang di situ. Di sini dia pakai kata sedekah, artinya tulus, ikhlas. Dan kita tahu bahwa di sini dikatakan senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa artinya itu sudah menjadi suatu kebiasaan dari Cornelius berdoa. Menjadi habit berdoa. Karena memang rumahnya itu kalau saudara buka baca di The Message Bible, saudara akan lihat di situ bahwa rumahnya itu menjadi suatu tempat pertemuan. Dan kalau kita baca selanjutnya dari ayat ini, kita akan ketemu pada waktu Rasul Petrus datang ke rumahnya Cornelius, orang sudah berkumpul di situ menantikan apa yang akan disampaikan oleh Petrus. Jadi memang rumahnya Cornelius menjadi tempat cool, saudara. Zaman-zaman istilah sekarang itu cool. Nah, oleh karena itu tidak salah kalau hari-hari ini karena kondisi dan wabah COVID-19 ini menyebabkan kita banyak di rumah, sehingga seharusnya kita banyak berdoa. Tidak untuk diri kita, tapi kita berdoa syafaat untuk bangsa, negara, gereja, orang-orang pemimpin kita, orang-orang kudus. Itu supaya dipakai Tuhan lebih lagi. Di dalam Lukas 7 ayat 4 sampai 5 kita melihat bahwa ada seorang hamba dari seorang perwira. Lalu karena perwira ini tahu bahwa Yesus akan lewat, dia menyuruh kepada ahli-ahli Taurat atau imam-imam orang Yahudi datang kepada Yesus meminta supaya dia berdoa dan hambanya itu sembuh. Itu dalam Lukas 7 ayat 45. Satu yang menarik dari perkataan para imam, para rabi orang Yahudi ini kepada Yesus, dia katakan, dia layak engkau tolong. Karena apa? Karena dia banyak membantu bangsa kita dan dia juga yang membiayai pembangunan rumah-rumah ibadah pada waktu itu. Wow! Jadi saudara-saudara mungkin berpikir, wah itu hanya untuk orang kaya. No. Memberi kepada Tuhan itu banyak. Waktu, tempat, keluarga kita, pelayanan kita serahkan kepada Tuhan dengan tanpa maksud apa-apa. Nah saudara, kalau kita baca terus di ayat 3 dikatakan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Saudara pernah membayangkan gak kira-kira kalau saudara suatu waktu Roh Kudus datang kepada saudara memanggil nama saudara. Datang memanggil nama saya, Nathan Karangan. Dan hebatnya Cornelius ini tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Sehingga dia mengatakan, ada apa Tuhan? Kalau dia tidak akrab dengan Tuhan, pasti dia tak lari. Karena dia sudah kenal dan saya percaya sudah berkali-kali hadirat Tuhan itu datang di tempatnya Cornelius. Makanya dia tahu benar. Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini yang penting. Banyak orang berdoa maunya dijawab Tuhan. Tidak mau menunggu, tidak mau sabar. Saya percaya bahwa ini bukan 1 tahun, 2 tahun Cornelius. Dan selama itu dia menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Mungkin dia bilang, Tuhan, saya ingin kenal engkau lagi. Saya ini kan bukan orang Yahudi. Saya ini orang Italia. Dalam Alkitab 1 Samuel kita bisa membaca di 1 Samuel 1 ayat 19. Di mana pada waktu itu kisah tentang Hana, orang tua Nabi Samuel itu berdoa. Dan di ayat 19 dikatakan
maka Tuhan mengingat Hana sehingga kandungannya dibuka dan dia hamil dan mengandung Samuel yang menjadi nabi. Nah saudara-saudara, jangan pernah kita bosan jemu-jemu namanya berdoa. Karena pada waktunya Tuhan itu tidak pelupa. Tuhan itu ketika dia mengingat kita, maka pasti ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah pertanyaan kita ini adalah, mengapa Tuhan menyuruh Kornelius menyuruh Kornelius untuk memanggil Petrus? Kenapa? Padahal dia sudah kenal Tuhan, sudah akrab dengan Tuhan. Makanya malaikat bisa datang, berkomunikasi dengan baik. Mengapa? Karena ini. Nah, yang pertama karena dia senantiasa berdoa kepada Allah. Maka berdoa kepada Tuhan saja tidak cukup karena waktu itu sudah masuk zaman Injil. Sehingga dua hal yang Kornelius dan seisi rumahnya, bahkan teman-temannya itu harus tahu bahwa Yesus telah mati, bangkit, naik ke sorga. Dan dia adalah juru selamat. Dan ketika Petrus datang ke rumahnya Kornelius, sebelumnya Petrus sudah bilang, sebenarnya terlalu keras bagi saya orang Yahudi untuk datang ke rumah bukan orang Yahudi. Tapi karena Roh Kudus menyuruh kepada Petrus, maka dia datang. Dan Kornelius bercerita panjang tentang mengapa Petrus harus datang ke rumahnya. Mengapa dia mengutus orang, anak buahnya lah kalau bahasa sekarang, untuk menjemput dia dari Yope. Nah saudara-saudara, mengenal Tuhan saja tanpa namanya baptisan Roh Kudus itu tidak cukup. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan menjadi saksi. Nah itu. Oleh karena itu kita lihat bahwa Kornelius bilang ke Petrus, dan udahlah kalau ini bahasa saya, apa yang Tuhan taruh di hati Petrus ceritakan kami. Lalu Petrus bersaksi tentang Yesus yang sama disaksikan di loteng atas sehingga 3.000 orang bertobat. Nah saudara-saudara, ini suatu hal yang perlu kita pahami hari-hari ini, bahwa pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini sangat kita membutuhkan dan kita merindukan yang namanya Roh Kudus. Nah di ayat 1 Kisah Para Rasul 10 ayat 44 ini kita bisa, ketika Petrus bercerita tentang Yesus dalam pelayanannya, pesan-pesannya, tiba-tiba di ayat 44 Roh Kudus turun dalam rumahnya Kornelius dan seisi rumah itu berbahasa roh. Dahsyat. Nah itulah sebabnya pengetahuan, kalau kita melihat mengapa Petrus harus datang ke rumah Kornelius, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan sebenarnya tanpa dia bilang seperti biasa kita, urapa Roh Kudus cakara basyikan. Petrus hanya bercerita tentang Yesus, Roh Kudus turun. Luar biasa. Dan saudara-saudara, hari-hari ini kalau kita banyak melihat di internet, banyak orang bilang baptisan Roh Kudus harus didahului dengan baptisan air. Saya percaya itu. Tapi saya juga percaya firman Tuhan. Kornelius belum dibaptis, belum baptis air. Tapi Roh Kudus sudah membaptis. Sehingga Rasul Petrus setelah itu membaptis mereka, saya percaya. Dan itu yang dipertanggungjawabkan oleh Petrus dalam sidang di Yerusalem. Petrus mengatakan, bagaimana kita tidak membaptis mereka dengan air? Karena sebelumnya dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dia sudah berbahasa roh. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, doa itu segala-galanya dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen. Dan harus supaya powerful, ada kuasanya dengan bahasa roh. Karena dalam Yohanes 4 ayat 24,
Firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tanpa roh, kita nggak bisa datang sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Cornelius perlu dibaptis, supaya pengetahuannya selama ini, doa-doanya selama ini dilengkapi, diberi kuasa melalui baptisan Roh Kudus. Dan dalam Efesus 6 ayat 18, Rasul Paulus menulis, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu untuk itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara-saudara, jangan kita terlalu banyak berdoa untuk diri kita, tapi berdoa syafaat. Khususnya para pemimpin kita di gereja. Gembala reon kita yang kita kasih pendeta Dr. Adi Markus MTH. Gembala pembina kita, pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Karena saya banyak mendengar kesaksian. Setiap doa dari kita jemaat, itu iblis tidak langsung nyerang kita. Pemimpin kita yang diserang dulu. Oleh karena itu kita perlu berdoa bagi mereka. Dan mereka, saya percaya, lutut, air mata, sudah banyak berdoa buat saudara dan saya. Nah, kenapa kita perlu berdoa dalam roh? Kenapa kita butuh Roh Kudus? Kenapa kita mesti menggunakan bahasa roh? Karena berdoa itu membangun hubungan batin dengan Tuhan. Bukan hubungan apa-apa, hubungan batin. Roma 8 ayat 26 dikatakan di situ, sebenarnya kita ini lemah. Tetapi Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dalam segala kelemahan kita. Bahkan dia berdoa kepada hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah itu, saudara. Itulah sebabnya selama kita menantikan pencurahan Roh Kudus dan hari Minggu, saudara mungkin tidak, oh kok saya tidak boleh baca kalau baca sikara, saya tidak begitu. Tapi saya percaya saudara semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena manifestasi itu kan sebentar hilang, tapi kalau saudara sungguh-sungguh membawa hati saudara di hadapan Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan. Nah, saya mau ingin saksikan satu hal. Pada waktu saya kuliah di Jepang pada bulan Desember tahun 1993, itu tahun kedua, semester 3. Saya ikut satu KKR di kota Akita, karena saya kuliah di Akita, Universitas Akita. Saya ikut satu KKR. Saya tertarik karena itu orang Jepang asli. Biasanya KKR itu dari Singapura, dari Amerika, saya nggak pernah ikut. Karena waktu itu saya belum GBI, saya masih gereja Protestan radikal gitu ya. Lalu saya ikut, dan penginjil ini, dia bukan gembala tapi penginjil. Dulu dia kerja di perusahaan kamera Nikon. Dia punya jabatan bagus, tapi ketika Tuhan memanggil dia tinggalkan dan jadi penginjil. Hidup dari penginjilan. Lalu dia cerita ada satu orang yang bertobat dan itu dia bawa kemana-mana kesaksiannya. Orang Jepang ini tukang mebel, dia bertobat karena dia diberitahu bahwa Tuhan orang Kristen itu hidup. Nah itu. Sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan apa yang dia lakukan, dia rajin ke gereja. Dia ikuti semua apa yang kewajiban-kewajiban sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, persembahan apa semua diatur. Dan tiap malam, tiap sore begitu habis makan, dia duduk depan rumahnya menunggu. Dan dia bilang, Yesus singgah di rumah saya. Dia menjadikan suatu kamar khusus untuk Yesus di lantai bawah. Dia tidur lantai 2. Tiap malam, bukan cuma 1 hari 2 hari, kan. Berbulan-bulan sampai masuk masa musim dingin. Dan ketika masuk musim dingin, kita tahu di sana kan kalau akhir November itu udah mulai masuk musim dingin, salju sudah mulai turun. Ada satu orang tua datang dan dia katakan, boleh nggak saya bermalam-malam ini di sini? Karena sudah dingin, saya kedinginan untuk lanjut. Orang ini dengan sukacita dia ajak masuk. Dia perlihatkan kamar yang buat Yesus, dia bilang di sini aja tidurnya. Dia siapkan makanan, lalu setelah orang itu beres-beres, dia makan. Setelah itu
tidur, mereka tidur. Saudara, pada tengah malam orang ini terbangun. Dia, wah jangan sampai orang itu kedinginan. Saya belum tahu, beritahu tempat selimut apa semua. Dia turun. Ketika dia melihat pintu dari kamar itu, ada suatu cahaya yang keluar luar biasa kayak matahari. Dia mau ketok tidak enak, cuma dia heran, kok lampu di kamar ini tidak mungkin seterang ini, saudara. Lalu dia pulang lagi tidur ke atas, dan setelah di situ dalam mimpi Yesus datang ke dia. Dia katakan, terima kasih, kau sudah menerima saya di rumahmu, kau sudah memberi aku makan, dan engkau sudah, apa yang kau inginkan, aku sudah datang. Orang ini ketika terbangun subuh, dia turun lihat kamar itu sudah terbuka. Orang yang tidur tidak ada lagi, orang tua ini enggak ada lagi. Kamar itu begitu rapi, seperti tidak pernah dipakai. Selimut rapi, bantal rapi, spraynya rapi, dan kamar ini harum banget baunya. Nah, saudara-saudara, orang ini yang bapak ini, dia memberitahu kepada penginjil ini, Yesus sudah datang di rumah saya, dia cerita, dan kemana-mana kesaksian dibawa. Nah saudara, dari kesaksian ini ada 5 hal yang kita bisa pelajari, saudara. Yang pertama, kenapa Yesus datang menemui orang ini? Karena dia sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Orang ini ngotot, saudara. Ngotot undang Yesus ke rumahnya. Nah, kurang lebih 3 tahun yang lalu, Gembala Rayon kita, Pak Andi Markus, yang kita kasih dalam satu pertemuan Kul 2, dia mengatakan dalam kata-kata pembukaan, kita ini sebenarnya tidak layak jadi hamba Tuhan. Tetapi karena kita ini ngotot dalam suka, dalam duka, sehingga Tuhan memberikan kepada kita suatu pelayanan ini. Jadi saudara-saudara, malam hari ini saya mau katakan, ngotot kepada Tuhan, berdoa. Nah, yang kedua, orang ini menyediakan tempat untuk Tuhan. Dan kita tahu bahwa Rasul Petrus menulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam tubuh ini. Dia menyiapkan, saudara. Itu secara fisikal, tapi dalam roh dia menyiapkan. Yang ketiga, dia memberi makan kepada Yesus. Saya teringat bagaimana dalam kitab Lukas melukiskan 2 murid Yesus berjalan dari dari Yerusalem ke Emmaus. Yesus menyertai dia. Dan kejadian itu mirip seperti ini. Jadi Tuhan, orang Kristen itu betul-betul hidup dan ada di dunia itu, walaupun secara teologi bahwa ada di sorga. Tapi rohnya ada di dunia ini, yaitu Allah Roh Kudus. Rasul Paulus dengan jelas menggambarkan roh Allah, roh Kudus, roh Kristus. Nah saudara-saudara, dia katakan engkau memberi aku makan. Dalam Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Nah hari-hari ini kita memberi makan, gereja memberi makan di mana-mana. Tadi malam saya dengar di Bandung itu mereka targetkan 10.000 nasi bungkus, itu luar biasa. Saudara. Ini yang kita harus lakukan, yang berkelebihan. Yang keempat, kamarnya itu bau harum. Saya ingat bagaimana ketika Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak narwastu yang mahal. Saya pernah doa malam di gereja dengan istri, dan ketika salah satu diaken kami menari-nari, istri saya itu mukanya gini, kayak mencium bau harum. Ketika dalam kesaksian saya tanya, tadi lu ngapain gini-gini? Dia bilang, di sini tadi ada Tuhan, harum banget. Jadi pelajaran bagi kita, kalau saudara menghadap Tuhan, berusahalah, bersih, luar dalam. Orang yang datang kepada Tuhan sembarangan, ingat, ditolak Tuhan karena apa? Tidak berpakaian pesta. Dan yang kelima, saya mencari ayat bagaimana Yesus berterima kasih. Dia katakan terima kasih.
Kalau kita buka dalam firman, semua aku bersyukur, aku bersyukur. Tapi saya temukan dalam Matius 11 ayat 25, dikatakan pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa dan seterusnya. Tapi dalam The Message Bible dikatakan dalam Matius 11:25, Jesus broke into a prayer, thank you Father. Nah di sini saya bilang, wah di sini. Dia berterima kasih kepada Tuhan, kepada Bapaknya di sorga. Tetapi yang paling jelas kalau saudara buka dalam Alkitab, Taurat, Sabur dan Injil TZI, dalam ayat yang sama Matius 11:25, pada waktu itu Isa memanjatkan syukur, ya Bapa, ya penguasa langit dan bumi, aku memuji Engkau. Jadi dengan otomatis Yesus berterima kasih kepada orang ini. Itu menandakan Tuhan memuji dia. Saya bersyukur saudara bisa menemukan ini semua. Saudara-saudara, hari-hari ini kita jangan lihat keadaan kita. Kita hidup karena percaya, bukan karena keadaan. Dan hari-hari ini saya percaya nubuatan Cindy Jacob untuk Indonesia, bahwa Indonesia akan menjadi model pemulihan ekonomi di Asia setelah COVID-19 ini. Saya mempelajari karena saya mengerti ekonomi. Saya mempelajari dan menurut Ketua BKPM yang baru pada koordinasi penambah modal ada 700 triliun yang akan masuk, sudah sign kontrak, sign agreement, dia akan masuk ke Indonesia dan akan membuka 12 juta lapangan kerja. Oleh karena itu saudara-saudara, yang namanya kelimpahan dari seberang ini akan terjadi untuk bangsa kita. Karena di mana ada pengurapan, di mana ada Roh Kudus diagungkan, di mana Yesus ditinggikan, di mana Bapa dimuliakan, di situ ada berkat Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Saudara, ini waktunya untuk kita berdoa. Mari kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, dengarlah doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, biarlah doa malam ini Tuhan berdampak secara luar biasa kepada semua jemaat-Mu GBI Rayon 18 dimanapun berada Tuhan. Baik yang di Pulau Jawa, yang di Nias, yang di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kami percaya Tuhan, bahwa visi yang Kau berikan kepada gereja-Mu ini, to please the nation, itu akan terjadi Tuhan. Dan kami berdoa untuk 700 school, 20.000 jemaat, dan 2.000 pendoa. Itu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Doa syafaat pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan.
Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita mau berdoa syafaat. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari satukan hati kita. Bapak surga, Bapak yang baik, Bapak kesembah dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur di hadapan-Mu buat malam hari ini Tuhan. Di mana karena kasih Tuhan, kami bisa Tuhan menikmati ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami yang cintai Tuhan. Bangsa Indonesia, karena kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah milik Tuhan. Bangsa Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu kami kembalikan bangsa kami Tuhan. Terutama untuk masalah-masalah saat ini Tuhan. Terutama untuk COVID-19 Tuhan. Ekonomi Tuhan, yang sekarang mengalami bangsa kami Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat memimpin bangsa Indonesia. Kami menyerahkan Pak Jokowi di tangan Tuhan. Tuhan Kau yang pilih anak-Mu nih Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau pakai dia Tuhan sebagai pimpin bangsa kami. Wakilnya juga Tuhan, para pemerintah-pemerintah yang Kau pilih untuk bangsa kami. Berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, buat kota-kota yang kami tinggali Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat kota-kota yang kami tinggali Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga menyerahkan di hadapan Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan. Pak Pendeta Insinyur Niko Nojoharjo Tuhan. 4 wakilnya yang Kau berkati mereka Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Pak Pendeta Andi Markus, 4 wakilnya, gembala cabang, gembala ranting Tuhan, gembala-gembala kul Tuhan, yang Kau pilih Tuhan untuk bangsa kami ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Inilah syukur kami di hadapan-Mu malam hari ini. Hai dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu. Sebelum kita tutup doa malam kita, mari angkat tangan saudara, buka hati saudara dan kita terima berkat dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun, memberkati, turun atasmu pada malam hari ini. Mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita berdoa. Haleluya. Yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Dangalani hagogoati boyau mardalan dingoluko Al-Quran hona dilambuki tungso boyau songono Hodo agogo
Ubereng bohim laus maratangi angau manidopang murupi yon diam saitio tangaku saito gumaang ai ho